warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, anak-anakku di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bantul, jumpa lagi bersama dengan Bu Mukarramah yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan bahasan terkait dengan refleksi makna Iqra sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memanfaatkan potensi dan anugerah yang telah diberikannya. Materi lalu kita membahas terkait dengan bekal atau modal yang harus manusia persiapkan agar dapat menjadi insan paripurna, yakni yang pertama adalah mengenali dan memahami dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu, barang siapa yang mengenali dirinya sendiri maka dia akan mengenal Tuhannya. Hal tersebut dimaksudkan ketika seorang manusia telah memahami dirinya sendiri, ketika dia telah memahami kelemahannya, kelebihannya, potensi yang ada dalam dirinya, lalu kemudian manusia tersebut berikhtiar untuk meningkatkan dan mengembangkan titipan atau anugerah yang telah Allah berikan kepadanya, maka manusia akan menuju kehidupan yang bahagia dan dia akan mengenali Tuhannya. Sebab salah satu kunci kebahagiaan seseorang adalah ketika dia mampu memahami batasan dirinya sendiri, mampu mengenali dirinya sendiri, sehingga hal tersebut kemudian dijadikan salah satu pegangan atau batu loncatan untuk menuju kesuksesan di masa depan. Maka tak salah kemudian kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kuna aliyan bihimmatika fa inna qanaata la ta'nil kasal. Milikilah cita-cita setinggi mungkin, ya. Sebab qanaah itu bukan berarti malas. Sebagaimana perspektif agama mengatakan bahwa qanaah, ridho, tawakal, sabar, ikhtiar, kemudian berdoa dan sebagainya, hal tersebut bukan berarti manusia itu pasif. Akan tetapi hal tersebut sebagai bagian dari upaya agar manusia itu tidak jauh dari rahmat Allah, agar manusia tidak berputus asa dari maunahnya, agar manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, modal atau bekal yang harus manusia persiapkan agar menjadi insan yang paripurna yang kedua, yakni optimis terhadap masa depan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan usaha, lalu kemudian menggenapkannya dengan doa dan berserah diri kepadanya. Tentu kalau kita membahas terkait dengan bahasan takdir, yakni ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Nah, di situ saya menggarisbawahi bahwa ada takdir mubrom, di mana hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa penuh, atau ketika manusia memaksimalkan usaha dan ikhtiarnya, dia tidak akan pernah bisa mengelak dari takdir Tuhan. Dan salah satu dari takdir mubrom itu adalah kematian. Dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Sebagaimana dalam bahasa Arab alaqo artinya menggantung. Menggantung di situ berarti ada campur tangan manusia dan juga restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kebebasan kepada manusia untuk memaksimalkan ikhtiar, lalu kemudian menggenapkannya dengan doa dan usaha. Salah satu contohnya adalah kalau kamu ingin kaya, kalau kita ingin sukses, ya, kita harus memaksimalkan usaha dengan bekerja keras dan belajar sungguh-sungguh, serta menata masa depan dengan fokus dan yakin serta optimis bahwa segala sesuatu yang kita mimpikan, yang kita yakini, maka akan hasil maksud sesuai dengan kadar versi terbaiknya, sesuai dengan waktu, timing yang telah Allah gariskan kepada kita. Teman-teman yang berbahagia, anak-anakku semuanya, ada sebuah makalah yang mengatakan kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku khawatir, aku takut terhadap kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Hal tersebut seharusnya menjadi pengingat kepada diri kita sendiri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki, telah menjamin kebahagiaan bagi siapapun yang mau berusaha. Sebab kesuksesan di masa depan itu tidak ditentukan dari bagaimana dan seperti apa latar belakang keluarga kita.
tidak melihat dari kita terlahir dari rahim ibu siapa, tidak melihat dari bagaimana perekonomian kita, apa pekerjaan orang tua kita, tetapi masa depan hanya milik mereka, hanya milik kita yang memaksimalkan usaha dengan kesungguhan dan kegigihan yang tanpa batas. Tentu hal tersebut ada kombinasi intangible capital dengan doa dan tawakal kepadanya. Intangible capital yang modal kasat mata berupa semangat, niat, ketulusan, kegigihan kita, kesucian hati kita, kefokusan kita, dan kesungguhan kita dalam belajar dan menatap masa depan. Lalu kemudian kita melibatkan Allah atas segala sesuatu hal yang kita lakukan, maka Allah akan memberi hasil yang maksimal. Ya, sebagaimana dikatakan juga di dalam Al-Qur'an, wa badaghi fi ma ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ketika kita mengejar dunia, maka jangan sampai kita melupakan akhirat. Ketika kita mengejar akhirat, maka jangan sampai kita meninggalkan dunia. Pemirsa yang berbahagia, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, pada anak-anakku di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bantul, kita harus i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya. Jadi bekerjalah seakan-akan, ya, bekerjalah atau belajarlah dengan giat dan sungguh-sungguh seakan-akan kita itu akan hidup selamanya. Ya, dengan kita mempersembahkan sesuatu hal yang terbaik dalam hidup, kita itu seakan-akan akan memiliki umur yang panjang, sehingga kita memiliki semangat untuk menata masa depan, untuk menggapai masa depan yang lebih gemilang, lebih bersinar, dan jangan melupakan Allah. Dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, seakan-akan kematian itu akan terus mengintai kita. Sebab memang kematian itu tidak ada yang tahu, karena itu merupakan misteri ilahi. Tetapi kita bisa mengusahakan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, agar sewaktu-waktu ketika kita dipanggil di hadapannya, kita akan memiliki kesiapan dan bekal yang cukup untuk menghadap kehadiratnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.